Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua di rumah? Alhamdulillah dan sehat-sehat semua di rumah ya. Nah, pertama sebelum kegiatan acara salat dimulai, Bapak ingin menyampaikan buku monitoring kegiatan selama pesantren Ramadan dan juga selama bulan Ramadan. Jadi nanti adik-adik semua, anak-anak sekalian di rumah, nanti setiap siswa nanti mendapatkan buku monitoring ya, baik itu kegiatan selama acara salat yang dilakukan selama 5 hari dari tanggal 26, 27, 28, 29 sampai 30, maupun kegiatan yang dilakukan dari awal bulan Ramadan sampai nanti akhir bulan Ramadan. Nah, adapun bukunya nanti dikumpulkan kembali nanti setelah libur Idul Fitri ya. Setelah Idul Fitri nanti bukunya dikembalikan, nanti dicek, dinilai untuk tambahan nilai sikap ya. Nah, pertama Bapak sampaikan yang pertama di sini nanti anak-anak sekalian di rumah bisa dibaca dulu ya dari pengertian dan syarat dan rukun puasa. Nanti dibaca dari mulai apa itu arti puasa, hukum puasa, syarat wajibnya puasa, terus hingga sampai hari yang diharapkan berpuasa. Nanti dikerjakan, termasuk perkara makruh itu yang kurang baik, yang tidak disenangi ya, perkara yang tidak disenangi ketika dilakukan oleh orang yang berpuasa. Nah, termasuk hal-hal yang membatalkan puasa apa saja, hal-hal yang disunahkan bagi orang yang puasa. Nanti adik-adik, anak-anak sekalian bisa baca di rumah ya, sehingga ternyata ini nggak boleh, ternyata ini makruh, ini ternyata ini tidak disuka, ini ternyata membatalkan puasa, ini ternyata disunahkan. Nah, nanti adik-adik bisa lebih pas nanti di dalam berpuasa, tidak salah mengerjakan hal-hal yang memang dapat membatalkan puasa. Yang pertama ya, yang pertama ini untuk evaluasi kegiatan Ramadan ya. Pertama di sini evaluasi program harian siswa. Nah, di sini nomor 1 sampai 19, terus jenis kegiatannya di sini tanggal di sini maksudnya hari ya. Hari pertama hari ke-1 bulan Ramadan, tanggal 2 maksudnya hari kedua bulan Ramadan sampai tanggal 30 maksudnya sampai hari ke-30. Nanti adik-adik semua ya, anak-anak sekalian di rumah, nanti hanya menceklis saja setiap kolomnya. Misalkan hari pertama kemarin saat awal puasa hari Selasa. Nah, anak-anak sekalian di rumah sahur tidak. Kalau sahur berarti diceklis. Nah, kalau ternyata saya bangunnya kesiangan, sudah adzan subuh baru bangun sehingga lupa nggak sahur, berarti nanti kolomnya dicetak, kolomnya disilang ya, berarti tidak diceklis. Terus salat qabliyah subuhnya dikerjakan tidak? Kalau dikerjakan, checklist terus sampai di nomor 19 yang terakhir dengan bersedekah atau infak. Nah, sedangkan nanti kolom bawahnya itu tanda tangan atau para orang tua, nanti setiap kolomnya memang kecil kolomnya, nanti orang tua tanda tangan setiap harinya ketika anak-anak sekalian mengerjakan ini semua ya. Kemudian nanti baru setelah dikumpulkan, nanti dicek oleh gurunya, nanti setelah Idul Fitri baru ditandatangan oleh Bapak Ibu guru. Nah, di nomor 16 ini, nomor 16 membaca Al-Quran 1 lembar minimal setiap harinya ya. Kalau lebih dari 1 lembar, alhamdulillah lebih baik lagi. Ada yang 2 lembar, ada yang 3 lembar, mungkin ada yang 1 juz per hari, sehingga nanti selama bulan Ramadan itu khatam 1 juz, 30 juz membaca Al-Quran. Alhamdulillah lebih baik, tapi minimal 1 hari 1 lembar, jangan ditinggalkan ya. Nah, kemudian masuk ke ringkasan ceramah Ramadan ya. Ini dimulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari pertama sampai hari ke-6. Misalkan anak-anak sekalian ya ikut kelas 91, 92, 93, ikut yang hari pertama. Berarti nanti ditulis nama penceramahnya siapa, judul ceramah hari itu apa, hari tanggalnya, tempatnya, baru isi ringkasan materi yang disampaikan oleh ustaz-ustazahnya nanti yang disampaikan dalam ceramahnya nanti ya, dalam tausiahnya. Dan nanti dirangkum di sini ringkasannya diisi, baru nanti ditandatangan oleh orang tua. Tetap nanti
nanti di tanda tangan pencerah, terus tanda tangan penceramahnya. Bagaimana dengan anak-anakku yang hari kedua tidak masuk, hari kedua karena memang hari kedua tidak datang ke sekolah, berarti tetap ya mengisi dulu di buku harian di rumah, dicatat dulu. Nanti misalkan contoh hari Senin kan sudah mulai untuk 91, 92, 93. Nah, tapi nanti yang kelas 71, 72, 73, kelas 8 tetap ikut mencatat materi yang disampaikan oleh penceramah melalui media online-nya nanti di YouTube SMP Bani Taqwa ya. Disalin dulu di buku, ditulis, dicatat di buku. Nanti pada saatnya anak-anakku sekalian kelas 8 pas atau kelas 7 pas giliran masuk diberikan buku ini ya, buku evaluasi hariannya, baru nanti dari buku catatannya dipindah ke sini ya, bisa dipahami ya. Nah, ini hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke hari kelimanya nanti di hari Jumatnya. Insyaallah bisa dipahami ya. Insyaallah itu yang bisa Bapak sampaikan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tambahan ya untuk tata tertib bagi peserta didik, bagi anak-anak sekalian di rumah yang mengikuti kegiatan sanatnya secara online. Yang pertama tata tertibnya yaitu wajib mengikuti secara keseluruhan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya. Wajib mengikuti secara keseluruhan, nggak boleh ngambil sepotong sebagian aja. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib mengisi daftar hadir melalui Google Form sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi nanti dari sekolah ya nanti akan di-share ya link Google Formnya, nanti itu diisi ya, diisi oleh adik-adik semua ketika nanti mengikuti kegiatan sanatnya secara online dari rumah. Kemudian yang ketiga, melampirkan foto bukti mengikuti kegiatan pesantren Ramadan secara online dengan cara mengunggah pada Google Form daftar hadir. Harus ada buktinya ya, ada buktinya, bukti fotonya bahwa anak-anak sekalian di rumah sudah juga mengikuti kegiatan acara Ramadan yang diadakan secara online dari rumah. Kemudian yang keempat, mencatat rangkuman materi atau ceramah di buku monitoring pesantren Ramadan atau di buku tulis. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, kalau yang jadwalnya nanti di hari Selasa, Rabu, Kamis atau Jumat kan belum dapat buku monitoringnya, berarti dicatat dulu materinya di buku tulis. Nanti setelah mendapat buku monitoring kegiatan pesantren Ramadan dari sekolah, baru nanti disalin atau dipindahkan di buku monitoringnya. Baru yang terakhir, memakai pakaian muslim yang rapi dan sopan. Insya Allah itu tata tertibnya untuk anak-anak sekalian yang mengikuti kegiatan pesantren Ramadan secara online. Insya Allah bisa dipahami ya. Insya Allah cukup sekian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan dari Bapak, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, silakan kalian buka surat Al-Bayyinah nomor surat 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudzu an tilkal jannatu rizquha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Adik-adikku sekalian, siswa-siswi SMP Bani Taqwa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat, dari nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat hidayah, dan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari pertama kali kita bangun tidur, berkegiatan, beribadah, sampai kita tidur kembali, semua itu adalah nikmat Allah yang sangat besar dan sangat tidak terbatas. Dalam hadis menerangkan, jika seluruh lautan yang ada di dunia ini menjadi tintanya, dan pohon-pohon yang ada di dunia ini menjadi penanya, maka niscaya kamu manusia tidak akan bisa menulis segala nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwa seberapa besarnya nikmat Allah berikan kepada kita semua. Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bersyukurlah kalian wahai manusia kepadaku Allah, maka niscaya aku Allah akan menambahnya. Dan jika kalian tidak bersyukur alias berkufur pada Allah, maka niscaya siksaku sangat pedih. Maka dari itu sepatutnya kita bersyukur pada seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan lafaz syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua kalinya, marilah kita bersyukur pada para perantara agama dari junjungan Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun pada para sahabat-sahabatnya, para alim ulama, para mubalik sampai kepada kita semua. Itu semua melalui perjuangan yang sangat besar, perjuangan mengorbankan harta dan dirinya untuk menjaga agama yang hak ini. Marilah kita syukuri dengan lafaz syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Yang terakhir, saya bersyukur pada adik-adikku sekalian, siswa-siswi SMP Bani Taqwa yang saya cintai dan saya banggakan. Saya bersyukur pada kalian yang telah melonggarkan waktunya dan tenaganya untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan dalam kesempatan kali ini. Walau mungkin sebagian dari kalian masih ada yang keadaannya masih mengantuk, lelah, menahan lapar dan haus saat bulan Ramadan, ya, tetap saya syukuri dengan lafaz syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah paring memberikan manfaat dan barokah, dan semoga Allah melipat gandakan pahala kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, siswa-siswi SMP Bani Taqwa yang saya cintai dan saya banggakan, dalam kesempatan kali ini, marilah kita tetapkan niat kita selalu niat mencari ilmu, mencari pahala dari Allah, mencari keridhaan dari Allah, mencari jalan surganya Allah. Karena dengan niat karena Allah, apapun kegiatannya, seberat apapun cobaannya, insya Allah akan melonggarkan dan melapangkan hati kita, agar kegiatan apapun yang kita lakukan tidak akan menjadi beban dan tidak memberatkan diri kita. Sebaliknya, jika kita tidak meniat karena Allah, mungkin hanya mencari absen,
ataupun merasa terpaksa, maka kita tidak akan bisa mendapatkan pahala sedikit pun. Hati pun merasa berat dan sampai akhir kita tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya pengakuan dari manusia. Semua itu sungguh sangat disayangkan. Maka dari itu, saya tegaskan lagi supaya selama kegiatan ini dari awal sampai akhir tetap hatinya diniati karena Allah. Adik-adikku sekalian, siswa-siswi SMP Banding Takwa yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, di bulan suci yang penuh berkah dan ampunan, marilah kita mensukseskan amal ibadah kita dengan 5 sukses ibadah dalam bulan Ramadan. Apa saja itu 5 sukses berpuasa di bulan Ramadan? Yang pertama adalah sukses berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, menahan haus dan lapar dan hawa nafsunya, untuk mendapatkan pahala dan surga di sisi Allah. Sesuai dengan ayat yang ada di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihimusyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi yang masih memiliki kesempatan untuk berpuasa, yang masih sehat ya, yang beriman dan bertakwa, supaya puasanya tetap dijaga dan jangan sampai mokel. Apa itu mokel? Mokel itu berbuka puasa atau batal di tengah perjalanan. Jangan sampai ya, jangan sampai hanya karena mungkin tidak sempat untuk sahur ya, mungkin banyak sekali cobaan di sekitarnya, mungkin di sekitarnya masih ada warteg yang buka dan sebagainya ya, supaya jangan sampai tergoda, dan juga hawa nafsunya jangan sampai terlewatkan, dalam artian jangan sampai karena kita memiliki sesuatu hal yang membuat amarah kita melonjak, maka kita sampai egois, emosi ya, marah-marah, itu bisa membatalkan puasa. Selanjutnya yang kedua yaitu sukses sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan ini. Ya, sholat sunnah tarawih itu adalah amalan khusus yang hanya dikerjakan pada saat bulan Ramadan, yaitu sholat sunnah tarawih. Salah satu keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan adalah mendapat pengampunan dosa. Selain menggugurkan dosa, salat tarawih di bulan Ramadan akan dijamin pahala yang melimpah. Keutamaan salat tarawih di bulan Ramadan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya. Salat tarawih dikerjakan setelah sholat isya, yang biasanya mungkin sholat di masjid-masjid ya, mungkin ada yang 11 rakaat atau yang 21 rakaat ya, supaya diikuti sholat tarawih ya. Walaupun mungkin bisa dibilang ibadah sholat yang lama ya, sholat sunnah yang berrakaat-rakaat ya, tetap dikerjakan karena Allah. Karena pahalanya sangat luar biasa ya, diampuni dosanya yang lalu, dan juga untuk mensempurnakan sholat wajib kita yang sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, sukses menghatamkan Al-Quran. Pada bulan Ramadan ini segala pahala dilipat gandakan ya, termasuk pahala membaca Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 1 kebaikan, dari 1 kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan ya. Kalau misalnya di bulan biasa kita membaca Al-Quran hanya mendapatkan 1 kebaikan, jadi kalau misalnya di bulan Ramadan itu bisa berlipat sampai 10 kebaikan. Masih sabda Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai 1 huruf, maka
akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi setiap hurufnya itu diberikan atau diganjar pahala satu kebaikan. Ya. Bagi adik-adik sekalian yang sekiranya masih belum lancar membaca Al-Quran, maka disarankan, ya, diharuskan untuk melancarkan dulu bacaan Al-Qurannya selama bulan Ramadan. Ya. Yang masih baca Quran masih salah-salah, nggak masalah. Ya. Setiap kali kalian salah baca Quran dan diulangi kembali, maka pahalanya tidak akan putus, tidak akan hangus. Pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Kemudian yang keempat, sukses mengamalkan Lailatul Qadar. Ya. Apa itu Lailatul Qadar? Ya. Lailatul Qadar bisa diartikan sebagai malam kemuliaan, malam di mana para hambanya berlomba-lomba mencari kebaikan dan pahala sebanyak-banyaknya. Malam di mana Allah mengobrol pahala bagi hamba-hambanya yang beriman. Kalau misalnya mau lomba lebaran nih ya, mungkin di tempat-tempat lain pada diskon. Ya, kalau misalnya di malam Lailatul Qadar, Allah mengobrol semua pahalanya untuk hamba-hambanya yang beriman dan mau mengerjakan Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Ya, dalam hadisnya tidak ada yang tahu kapan pastinya Lailatul Qadar terjadi. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk melalui firman-Nya dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat pertama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ya. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi, ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ketika malam Lailatul Qadar, ya, malaikat-malaikat turun dari arsy Allah untuk melihat hamba-hambanya yang mengerjakan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi aturannya untuk malam Lailatul Qadar itu beribadah dari malam setelah sholat Isya sampai dengan fajar. Ya, pada saat menjelangnya subuh. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Quran, ya, pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan beribadah di malam Lailatul Qadar pahalanya seperti beribadah 1000 bulan, ya, banyak lama sekali ya. Kita contohkan saja, jika satu huruf Al-Quran kita baca mempunyai pahala satu kebaikan, maka kebaikan kita dihitung pahala selama 1000 bulan. Nah, di sini walaupun ada hitung-hitungannya ya dalam Quran dan hadis, tapi tugas kita ya sebagai umatnya Allah, ya, umat muslim, ya tugasnya melakukan ibadah terus-menerus ya di dalam kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah saat malam Lailatul Qadar, ya. Tugas kita bukan untuk menghitung berapa banyak nih pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita, tapi tugas kita adalah beribadah pada Allah dengan cara kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi sangatlah beruntung bagi siapa saja yang melonggarkan waktu dan dirinya untuk beribadah dan beramal di saat malam Lailatul Qadar. Ya. Untuk malam Lailatul Qadar ini
disarankan dikerjakan di masjid-masjid ya, di masjid di mana diselenggarakannya malam Lailatul Qadar, karena Nabi sendiri mempraktekkan bahwa ketika datangnya malam Lailatul Qadar, yaitu datangnya ada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ya, dari tanggal 20 malam 21 sampai terakhir bulan Ramadan ya, Nabi mempraktekkan setiap malamnya Nabi bermalam di masjid ya, dan tidak keluar jika ada hajat seperti mau buang air kecil atau buang air besar ataupun mau wudhu. Bahkan ketika Nabi ingin sisiran ya, kepalanya mengeluarkan kepala melalui jendela ya, karena memang Masjid Nabawi itu ya, sebelahnya itu rumahnya Nabi Muhammad dulu ya, untuk kemudian meminta istrinya untuk mesisir rambutnya, saking mutawalinya ya Nabi Muhammad untuk menjalankan malam Lailatul Qadar. Nah, ada sebuah kisah tentang hamba Allah yang diberikan keutamaan bisa beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Ketika itu hamba tersebut tinggal di sebuah pulau yang memiliki gunung yang besar dan hutan yang lebat, serta dikelilingi lautan yang luas. Hamba tersebut berdoa pada Allah agar dimatikan dalam keadaan bersujud pada Allah, dalam keadaan beribadah ya dimatikan oleh Allah, maka Allah pun mengabulkannya. Nah, singkat cerita, ketika hamba tersebut hendak dimasukkan ke surga, Allah berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga sebab rahmatku. Nah, namun hamba tersebut berkata, dengan sebab amalku ya Allah. Maksudnya hamba itu ingin masuk ke surga karena amal-amal yang telah dikerjakan selama 500 tahun tersebut. Kemudian Allah berfirman, sekarang coba timbang amal hambaku ini dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Nah, ditimbang, dihisap oleh Allah. Ya, karena hisap Allah itu dalam ayat menerangkan bahwa hisapnya cepat, maka setelah dihisap atau ditimbang, timbangannya hanya menyamai nikmat penglihatan satu bola mata saja yang telah diberikan Allah kepada hamba itu, menyamai timbangan amal yang telah dilakukannya selama 500 tahun. Bayangkan ya, hamba ini diberikan kesempatan oleh Allah hidup 500 tahun untuk beribadah kepada Allah terus ya, tidak putus. Nah, kita manusia zaman sekarang ya paling umurnya 50, 60, 70 ya, pol-polnya 80, 90 udah bonus lah gitu ya. Nah, hamba ini diberikan kesempatan hidup 500 tahun oleh Allah untuk beribadah pada Allah. Nah, ketika Allah memasukkan hamba tersebut ke dalam surga ya, hamba tersebut ingin dimasukkan karena amalannya. Setelah amalannya selama 15 tahun dihitung, ternyata amalannya hanya menyamai penglihatan satu matanya ya, selama dia hidup di dunia. Jadi tetap kita masuk surga itu melalui rahmatnya Allah. Dan hamba yang 500 tahun saja ya, itu hanya bisa menyamai satu penglihatan. Bagaimana kita yang hanya diberikan waktu yang sedikit ya. Kita nggak tahu memang ajal kita kapan, tapi kalau misalnya sesuai dengan kodratnya manusia zaman sekarang mungkin 50, 60 sudah biasa dipanggil oleh Allah ya. Maka dari itu kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita itu supaya dikerjakan atau dimanfaatkan sebaik mungkin. Mumpung kita masih muda, mumpung adik-adik sekalian juga masih muda ya. Di sini ada yang mungkin baru 11, 12 atau 13 tahun ya. Ya, pergunakan sebaik mungkin. Pol-polnya jangan berbuat satu hal yang bisa menimbulkan dosa bagi kalian. Apalagi kalian itu masih anak-anak ya. Ya, sebagian mungkin ada yang belum balik lah gitu, seperti itu ya. Dosa-dosa kalian itu akan ditanggung oleh orang tua kalian sendiri ya. Maka dari itu ya, mumpung ada waktunya, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menemui bulan Ramadan, untuk menemui malam Lailatul Qadar, maka dikerjakan kesempatan ini sebaik mungkin, seperti itu ya. Nah,
Setelah dihitung semuanya hanya mendapatkan satu penglihatan mata dan masih tersisa anggota tubuh lain yang belum ditimbang. Ya, jadi nggak ada sisanya lagi. Sedangkan amal hamba tersebut ternyata sudah habis. Ya, 500 tahun hanya untuk bisa menyamai penglihatan saja. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sekarang masukkanlah hambaku ini ke neraka, karena hamba tersebut awalnya tidak mau masuk ke surga karena rahmat Allah. Nah, mendengar perintah Allah itu, kemudian para malaikat menggiring hamba tersebut ke neraka. Tiba-tiba ketika akan digiring ke neraka, hamba itu berteriak sambil nangis, ya Allah, masukkanlah aku ke surga dengan rahmat-Mu. Nah, setelah hamba tersebut meminta dimasukkan ke surga sebab rahmatnya Allah, maka Allah memasukkan dia ke dalam surga. Nah, dari cerita tersebut bisa kita ambil hikmahnya bahwa seorang hamba yang diberikan keutamaan beribadah kepada Allah selama 500 tahun pun tidak bisa menyamai nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Ini menandakan bahwa amal kita masih terbilang kurang untuk menuntut kita masuk ke dalam surga. Ya. Untuk itu, selagi masih ada amalan yang bisa meningkatkan pahala kita, agar kita bisa terjaga dan terhindar dari panasnya api neraka. Ya, supaya dijaga diri kita, dijaga orang tua kita, keluarga kita. Jangan sampai karena amalan kita, ya, perbuatan kita bisa menjerumuskan orang kita dan juga orang-orang di keluarga kita bisa masuk neraka. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sukses membayar zakat fitrah. Ya. Pada saat bulan Ramadan seperti saat ini, salah satu kewajiban yang harus kita lakukan adalah mengamalkan zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan hanya selama sebulan Ramadan, setahun sekali, ya, berupa bahan pangan yang biasa dimakan sehari-hari. Jika pada saat zamannya Nabi Muhammad, ya, zakat fitrah berupa kurma dan gandum, ya. Nah, dan juga di belahan dunia lain yang makanan pokoknya berbeda dengan umumnya di negeri kita Indonesia. Kalau di negeri kita Indonesia itu biasanya beras, ya. Nah, untuk berapa besarnya atau banyaknya zakat fitrah itu sebesar 1 sok atau kurang lebih 2,5 kilogram, ya. Kalau misalnya kita beras berarti 1 sok beras. Kalau mungkin di Arab sana yang biasa mungkin makannya kurma, ya, maka 2,5 kilo kurma, gitu ya. Atau mungkin biasa di Eropa itu makannya roti, ya, gandum dan sebagainya. Ya, kemudian untuk beratnya juga lebih banyak lebih baik dan diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti duafa dan fakir miskin di sekitaran kita. Ya, zakat fitrah hanya sampai saat sholat Idul Fitri dimulai. Jika setelah sholat Idul Fitri baru menyerahkan zakat fitrah, maka zakat tersebut tidak dihitung sebagai zakat fitrah. Ya. Ibarat kata telat lah kita mau memberikan zakat fitrah. Jadi kita tidak mendapatkan pahalanya zakat fitrah, namun hanya dihitung sebagai zakat mal biasa. Ya. Jadi angka baiknya zakat fitrah diberikan kepada yang membutuhkan pada awal-awal bulan Ramadan. Mumpung ini masih awal-awal, ya, atau mungkin nanti pertengahan, ya supaya zakatnya sudah distorkan atau diberikan kepada di masjid-masjid dan sebagainya. Nah, maka dari itu sekolah kita SMP Bani Taqwa mewajibkan siswa-siswinya untuk zakat fitrah dan bisa dititipkan berupa uang sebesar Rp35.000 kepada amil zakat SMP Bani Taqwa. Karena nilai tersebut ya sesuai dengan arahan dari Basnas, ya, Badan Amil Zakat Nasional. Untuk kelas 7 dan 8 bisa membayar zakat kepada Bapak Junaidi Abdillah, dan untuk kelas 9 bisa membayar zakat kepada Bapak Rudini Isa. Ya. Semoga amalan dan ibadah kita semua diterima oleh Allah, dan amalan kita bisa diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk materi pada kesempatan kali ini cukup sekian, ya. Sedikit pesan dari saya kepada adik-adik sekalian, ya, khususnya yang pada mempunyai HP masing-masing, ya, insya Allah semuanya sudah mempunyai HP masing-masing, ya, karena biasanya sekarang kita sudah pembelajaran dalam online, ya,
dalam jaringan. Ya, untuk adik-adikku sekalian, supaya pesan saya, ya, jaga perilaku kita, perilaku kalian di sosial medianya masing-masing. Saya yakin mungkin dari kalian ini satu persatu sudah mempunyai media sosial seperti mungkin Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Ya, saya pesankan kepada kalian supaya jangan terbawa arus yang biasanya viral di media sosial, karena itu sangat berbahaya bagi kalian. Contohnya seperti ada mungkin selebgram atau artis yang sedang lagi dicaci maki atau dibenci oleh netizen atau orang-orang pada umumnya, ya, yang kita cukup tahu saja dan tak perlu membubuhkan atau menuliskan komentar di bawahnya, karena komentar sedikit pun, komentar negatif sedikit pun itu sangat berpengaruh bagi kita. Ya, syukur-syukur kalau misalnya kita mungkin nggak disomasi atau di dinotis oleh orang yang bersangkutan. Kalau misalnya dinotis, ya, kemudian ada orang yang nggak terima, kemudian kita sampai dilaporkan oleh kepolisian, itu sangat sangat mudarat bagi kita semua, ya. Bikin adik-adik bisa malu, keluarga juga bisa malu, dan sebagainya. Dan juga jangan sampai menuliskan atau berkomentar atau mempostingkan suatu hal yang menurut kalian itu negatif, ya. Menurut kalian itu nggak perlu, itu jangan, ya. Ada kisah seorang hamba Allah, ya, yang didatangi oleh Rajul itu seorang laki-laki. Rajul itu membawa berita kepada hamba tersebut. Wahai hamba Allah, ya, saya mempunyai cerita tentang si fulan itu orang lain, ya. Nah, hamba Allah itu bertanya, apakah ceritamu itu bermanfaat bagi saya? Rajul itu menjawab, tidak. Kemudian hamba Allah itu bertanya lagi, apakah cerita itu bisa menjatuhkan rajul tersebut? Rajul tersebut berkata, mungkin bisa menjatuhkan orang tersebut, dan perkataan-perkataan itu. Nah, hamba Allah itu berkata lagi, terakhir, maka dari itu kalau misalnya tidak bermanfaat dan bisa menjatuhkan orang lain, ya nggak perlu atau jangan diceritakan kepada saya. Ya, itu menandakan bahwa hal-hal yang toksik, ya, hal-hal yang negatif khususnya di media sosial supaya dijauhi. Media sosial itu mempunyai manfaat yang banyak, tapi mudaratnya juga banyak, ya. Jadi hati-hati bagi kalian semua, adik-adik sekalian, ya, yang sudah mempunyai HP dan sudah bermedia sosial. Ya, demikian pesantren Ramadan pada kesempatan kali ini. Ya, jika ada salah kata atau perbuatan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.